Kita hampir setiap hari tidak pernah lagi melihat orang-orang menggunakan bahasa baku. Apakah kebiasaan tersebut sudah hilang atau sudah mulai dilupakan? Fenomena itu membuat kami memilih tema bahasa gaul sebagai cermin identitas remaja masa kini, yang berjudul Pengaruh Bahasa Gaul Terhadap Mahasiswa Baru di Era Digitalisasi. Sebagai jawaban dari pertanyaan sebenarnya, seberapa besar pengaruh bahasa gaul terhadap mahasiswa baru seperti kami? Bahasa gaul merupakan bahasa baru yang diadaptasi dari kata-kata tidak baku dalam bahasa Indonesia tanpa atau dengan campuran bahasa daerah tertentu, sehingga dapat berupa kosakata tidak baku baru. Dari permasalahan tersebut, muncul beberapa pertanyaan dari kami. Seperti, seberapa sering mereka menggunakan bahasa gaul di dalam kehidupan sehari-hari? Adakah faktor yang mendorong mereka menggunakan bahasa gaul di dalam kehidupan sehari-hari? Ataupun platform mana saja yang mereka dapati sering menggunakan bahasa gaul? Dan masih banyak lagi. Untuk itu, kami akan menyajikan jawaban dari beberapa teman-teman yang telah mengisi kuesioner kami sebagai jawabannya. Bersumber dari inikami.id, berawal dari tahun 90-an di mana orang-orang yang lahir pada masa ini disebut sebagai generasi Y atau generasi milenial. Dari situlah bahasa gaul baru muncul dan berkembang hingga saat ini. Atau kata-kata gaul seperti homdo, which is, literally, dan gatekeeping. Atau yang lebih populer di kalangan para generasi alpha pada saat ini seperti Sigma, Ohio, Phantom Text, dan lainnya. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kuesioner, total terdapat 33 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Sebanyak 51,5% dari 33 responden memilih sering menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, yang mengartikan mahasiswa merasa lebih nyaman menggunakan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia secara baku dalam penerapannya sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan bahasa baku menurut responden, karena sebanyak 67,9% menjawab cukup berpengaruh. Di sini berarti bahasa gaul yang sering digunakan sehari-hari bisa sangat berpengaruh pada pengetahuan dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baku. Sebanyak 78,6% merasa pengaruh media digital dalam membentuk dan menyebarkan bahasa gaul sangat besar, di mana ini menjelaskan bahwa penggunaan media digital Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat berdampak pada akademik maupun komunikasi formal di lingkungan perkuliahan. Maka dari itu pentingnya melakukan kebiasaan dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baku dan bijak dalam menggunakan bahasa gaul tanpa mencampur bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan kebiasaan mahasiswa dalam menggunakan bahasa baku sehari-hari, mengakibatkan mahasiswa tidak merasa bersalah saat menggunakan bahasa gaul ketika presentasi di kelas. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami buat dan kami sebarkan, dapat kami simpulkan bahwa kebiasaan yang setiap harinya menggunakan bahasa gaul di dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan terkikisnya penggunaan bahasa Indonesia dan akhirnya dapat melupakannya sepenuhnya. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat berdampak pada akademik maupun komunikasi formal di lingkungan perkuliahan. Maka dari itu pentingnya melakukan pembiasaan dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baku dan bijak dalam menggunakan bahasa gaul tanpa mencampur bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari bersama-sama memulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan bahasa baku yang benar dan menggunakan bahasa baku pada tempatnya. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia secara baku, kita bisa membuktikan bahwa kita turut ikut andil dalam menghargai kekayaan bangsa Indonesia sebagai identitas bangsa. Kita generasi penerus bangsa mampu menunjukkan meski berada di era digitalisasi ini, kita tetap bisa melestarikan bahasa persatuan bahasa Indonesia.